Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, rahmat Allah turun, mudah-mudahan menjadi manfaat dan rahmat bagi kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Walaupun mungkin juga menjadi penyedap tidur malam ini, mungkin sampai subuh juga. Jadi ada pengaruh juga pada kehadiran, dan memang uzur yang syar'i. Bila hujan boleh tak masjid saya? Ya saya? Nah. Tapi alhamdulillah, masya Allah, bapak dan ibu-ibu dengan tekad yang kuat, semangat yang membara, dan mungkin juga kerinduan yang tersimpan. Karena sebulan yang lalu saya janji datang tapi nggak jadi. Saya dipaksa istirahat. Ya, karena badan dah lama minta istirahat tapi tak diberi kesempatan. Akhirnya dipaksa. Ya, karena memang menurut ahli kesehatan sakit itu sebenarnya bagus. Demam itu bagus. Karena tubuh itu perlu istirahat, kita saja yang lalai ke dalam. Akhirnya ada masa-masa dipaksa istirahat. Syukur saya dipaksa istirahat, alhamdulillah. Dan juga menjadi menjadi bukti juga, karena sebagian masih belum percaya juga ada penyakit ini, ada virus ini. Masih ada yang tak percaya, Pak? Masih. Dan saya percaya, cuman diberi kepercayaan untuk memeliharanya sementara dalam tubuh itu. Lumayan cukup sebulan. Awalnya saya bertahan di rumah 12 hari, tapi tak ada ansurnya, Pak. Ini harus ditangani oleh ahli. Alhamdulillah, sampai rumah sakit dikasih penanganan yang lebih tentu lebih dari kita yang tidak ahli. Tidak lama, 2 hari tinggal menikmati masa-masa istirahat yang betul-betul, makan, minum, rehat di rumah sakit. Sehingga ketika dokter datang, setiap datang ada keluhan, Ustaz. Nggak ada keluhan kecuali saya tidak boleh keluar. Makan sudah oke, tidur sudah bagus, tensi semuanya sehat semua. Dan ada juga untungnya dicek semuanya, darah
dari gula sampai ke garamnya, dari gula sampai garam. Jadi general check up, alhamdulillah secara umum sehat walafiat, sehat walafiat, suhu bagus Pak. Ya karena saya lambat makan garam daripada bapak, jadi tidak pemarah dah. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu mari kita bersyukur karena subuh ini mudah-mudahan kita diliputi oleh dakwah Nabi, doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berkahi pada umatku waktu paginya. Dan mudah-mudahan sedikit, kita tidak lama-lama. Kan tidak lama ya Ustaz ya? Hah? Lama kita share? Tidak kan? Alhamdulillah. Sampai selesai aja. Tidak lama. Sampai ya paling-paling 2 jam. Hah? Ya paling-paling 2 jam. Tidak sampai. Pokoknya di mana tuan-tuan dah ngangguk saya dah paham. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi alam ini dengan wahyu ilahi sehingga sampai pula ke kuantan singing. Subhanallah. Kalau bukan karena Allah kemudian dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang disambung dan disambung oleh para ulama, kita ini tak tentu tak kemana arahnya. Tapi dengan itu, dengan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dengan kesungguhan dan ketegasan beliau, walaupun memang dalam berdakwah beliau tidak disambut dengan karpet merah dan tidak pula disambut dengan taburan bunga, tetapi disambut dengan penentangan, harus berurai air mata dan berceceran, kadang berceceran darah, sampai Nabi harus hijrah dan pindah dari negeri yang sudah membuat dia tumbuh dan berkembang dari kecil sampai dewasa, harus hijrah ke Madinah. Itulah sifatnya dakwah. Kalau tuan-tuan dakwah ingin aman-aman saja, itu tuan-tuan tidak berdakwah namanya. Dakwah itu pasti ada dinamikanya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang cinta, ada yang benci, ada yang rindu, ada yang sumpah kalau ketemu kita. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak ada satupun orang kecuali ada yang mencintainya dan ada yang membencinya. Wa illam yakun min dzalika buddun wa illam yakun min dzalika buddun faltakun ma ahli taatillah. Kalau itu tidak bisa dielakkan, ada yang suka dan tidak yang suka, maka carilah bagaimana engkau selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram, cerita kita pagi ini tentang pemuda sejati. Alhamdulillah, untung yang datang muda-muda semua, tidak ada yang tua satu pun, semuanya muda. Walau umur dah agak tapi merasa muda. Saya dah tua juga sebenarnya Pak. Ya saya termasuk sudah tua, dah hampir jatuh juga ini. Ya sudah hampir matang juga. Sudah 50, kelihatannya aja masih muda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tentang pemuda sejati. Dalam bahasa Arab, kalimat pemuda ini disebut dengan asyab dan al-fata. Kalau ada anak muda dipanggil ya fata, ya syab. Tetapi al-fata walaupun pada asalnya maknanya pemuda, tapi punya makna sejati. Makanya kalimat disebutkan kepada ahlu atau ashabul kahfi, mereka yang berani menunjukkan imannya di tengah-tengah dominasi kekufuran, yang berani menampakkan kesalihannya di depan mayoritas kemaksiatan, yang siap menegakkan prinsip imannya di tengah kesyirikan, di saat orang menyembah orang, di saat manusia menyembah manusia, di saat manusia tunduk kepada aturan mereka yang mereka buat dan enggan tunduk kepada
aturan Rabbul Alamin. Mereka sanggup mengatakan, maka Allah sebut dengan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Fityah jamak dari fata. Sesungguhnya mereka adalah fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ternyata kalau kita nak dapat hidayah harus beriman dulu. Tentu lupa kaji yang dulu. Lepas saya ulang lagi. Baik. Bahwasanya untuk dapat hidayah mesti beriman dulu. Jangan cari hidayah dulu baru beriman. Enggak. Beriman dulu dapat hidayah. Zalikal kitabu sambung. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu yang tak ada keraguan padanya menjadi hidayah bagi orang bertakwa. Berarti harus bertakwa dulu baru dapat hidayah dari Al-Quran. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa ma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang yang beriman pada yang gaib. Berarti manhajnya para ulama dulu, para penuntut ilmu dulu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu belajar beriman sebelum belajar Al-Quran, sehingga setelah beriman pada Al-Quran datang ayat-ayat wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin hidayah baginya, lapang dada menerima Islam. Tapi yang tak dapat hidayah, dibacakan ayat, dia mencari-cari jalan untuk menolak dengan segala cara. Tidak bisa ditolak mentah-mentah, ditolak matang-matang. Ya, tidak bisa ditolak mentah-mentah, ditolak matang. Dah matang pun masih ditolak juga. Aku dimentah ditolak kan tak apa, tidak. Dah matang pun masih ditolaknya karena hidayah tak masuk. Apa sebab? Dia belajar Quran dulu dan belum beriman pada Al-Quran, sehingga lahirlah apa yang mungkin sering dan mulai kita dengar, ayat-ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat-ayat apa? Sambung. Ayat-ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat-ayat suci. Subhanallah, gimana ayat konstitusi yang tidak suci lebih tinggi dari ayat-ayat Al-Quran yang suci? Namanya tentu mau yang kotor apa yang suci? Mana yang kotor mau yang suci? Yang suci. Ayat-ayat konstitusi itulah contohnya kemarin dibuat aturan melegalkan apa miras tuh? Miris ya. Kaum muslimin dan muslimat, legalkan miras. Nah, kalau seandainya kita harus kembali kepada konstitusi melupakan ayat-ayat suci, ini gol, auzubillah, thumma na'udzubillah. Nabi menyebutnya sebagai ummul khaba'is. Ma'asyiral kiram, disinilah mereka, kenapa? Mereka beriman dulu kemudian dapat hidayah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sama orang kalau ngaji subuh ini misalnya, kalau tidak percaya sama Ustaz Dasman, masuk kaji? Apalagi sudah mulai curiga, awas besok datang ke Kuansing, saya akan catat berapa pendapat-pendapatnya yang berbeda dengan saya, dan akan saya bantah, saya kupas, saya sedalam-dalamnya. Kalau perlu buka kulit nampak tulang, bukan kulit nampak daging. Allah musta'an. Kalau begitu tidak akan masuk setiap yang akan saya katakan. Setiap yang akan saya sampaikan walaupun ayat Quran tidak masuk. Makanya orang-orang Quraisy dulu bukan tidak paham dengan apa yang disampaikan Nabi, bahkan lebih paham dari kita hari ini. Kita kan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah mudah sekali kan, karena tidak paham maknanya. Tapi mereka tidak mau. Masa Abu Talib menjelang mati, tidak ada kepentingan lagi, tidak mau mengucapkan karena dia paham. Karena kita tidak paham, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mau aja. Makanya orang-orang di luar agama Islam mau tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Mau? Orang di luar Islam mau dia ucapkan?
Kenapa tidak mau? Dia paham konsekuensinya. Kalau seandainya saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, besok saya tidak boleh lagi ke gereja, tidak boleh lagi ke kelenteng, tidak boleh lagi ikut bakar apa? Bakar tongkat. Tidak ikut lagi sedekah, bukan sedekah subuh, jangan salah paham. Sedekah laut, sedekah gunung. Ngapain sedekah ke laut? Laut itu ikan paus yang besar itu Allah beri rezeki. Tentu kalau tidak tahu ikan paus berapa makanannya sehari, Pak? Tidak tahu ya. Hanya 2 ton. Ikan paus biru itu hanya 2 ton. Ada yang Mbak taburkan makanan ke laut? Hah? Kalau sempat kita yang bertugas memberi makannya, banyak yang mati itu. Apalagi ribut anggaran di dewan, disetujui tak disetujui. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, Allah yang berikan. Maka sedekah itu jangan ke laut. Sedekah ke masjid, sedekah ke manusia, sedekah ke orang yang butuh, yang buang-buang ya. Jelas tuh. Jadi karena konsekuensi itu mereka tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita kan tidak tahu, maka diucapkan dan tetap berlakukan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, balikkan tadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, lalu kami tambahkan baginya hidayah. Ya tuan-tuan, kita semua kalau ingin dapat hidayah maka harus beriman. Harus beriman. Dan makna inilah sebenarnya yang dikandung dengan makna al-futuwah, yaitu pemuda sejati itu. Makanya ketika ditanyakan kepada Ja'far ibn Muhammad yang dikenal Ja'far as-Sadiq, salah satu dari cucu Nabi SAW yang level kelima, dia mengatakan atau ditanyakan kepadanya oleh seorang pemuda, ya ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal futuwatu fikum, yang pemuda sejati itu, yang punya sifat pemuda sejati itu menurut Syekh bagaimana? Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya itu, Syekh kembali membalikkan pertanyaan, wa kaifa hiya fikum? Sebelum saya jawab, saya ingin tahu dulu bagaimana menurut definisi kalian. Seseorang dianggap sebagai seorang pemuda yang berhak mengangkat bendera agama ini, bendera bangsa ini, yang berkhidmat, bukan minta dikhidmat, seperti akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, ketika beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah. Salah satu daripada manzilah yang beliau sebutkan adalah manzilatul fityan atau manzilatul futuwa, yaitu pemuda sejati. Ditanya oleh Syekh, kalau menurut kamu bagaimana? Sebelum saya jawab, dijawab oleh sang pemuda. Pernah dengar kisahnya enggak? Belum. Kalau tidak saya ganti kisah lain. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Apa kata beliau? Muhammad hiya fikum. Kalau menurut kalian bagaimana? Seorang pemuda itu bila punya sifat seperti itu, dia dianggap sebagai seorang kesatria, seorang yang gagah berani, seorang yang pemuda sejati, yang punya semangat juang tinggi, yang selalu berkhidmat kepada umat. Subhanallah, dijawab oleh sang pemuda tersebut, ya ibna ammi Rasulillah, al-futuwatu fina adalah idza u'titu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Kata beliau, kata pemuda ini, kami kalau bila seseorang, kalau saya diberi, saya berterima kasih, dan bila tidak diberi, saya tetap bersabar. Bagus tak Pak? Bila diberi, berterima kasih, bila tidak diberi, sabar. Bagus tak? Bagus.
Ya bagus. Bagus, sebab banyak orang yang diberi tak mau bersyukur. Allah yang beri setiap saat, enggak dia syukuri. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dah bagus sebenarnya. Tapi ternyata belum lulus menjadi level al-fata, seorang pemuda sejati. Ini level-level biasa. Masih level di masa itu. Kalau masa sekarang, di masa itu, ya beliau di masa tabi'in, di masa itu level luar biasa, masih level biasa. Ketika seseorang diberi berterima kasih, tak diberi tidak marah. Kalau kita hari ini diberi pun masih sudah diberi masih protes. Iya toh? Dikasih tunjangan transportasi 1.200.000, dulu masa Pak Sianu 1.500.000 ada. Iya toh? Diberi sertifikasi 20%. Ingat lagi di masa Sianu 35%. Gitu kita kan? Diberi pun masih marah, masih protes, masih tak berterima kasih. Ya tak? Dinaikkan harga bensin malam-malam. Iya kan malam-malam. Biar tuan-tuan kan suka demo, makanya kalau tuan tak suka demo pasti siang-siang. Ini gara-gara suka demo akhirnya malam-malam. Supaya ketika dinaikkan itu kita berdoa di tahajud, bukan demo di di lapangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan berterima kasih. Kalau tidak diberi bersabar. Itu dulu level biasa. Hari ini level luar biasa. Kalau tetap berterima kasih atas apa yang diberi, ini jobnya. Atau ini. Begini ya, best. Bagus sekali. Tapi kalau dulu enggak, masih level biasa. Syekh sambil tersungging dan tersenyum, dia bilang, al-kilabu indana kadzalik. Wahai anakku, akramakumullah, anjing-anjing pun seperti itu di negeri kami. Ya, anjing bila dikasih makan, besok tak menggonggong lagi. Paling menggonggong tanda terima kasih. Ya tak? Coba nanti ada anjing galak, bawa golak, dikasih dia makanan, setiap lewat panggil Ta'al ya, kalau bahasa Arab dia Ta'al sini, kasih makanan, besok gonggong lagi enggak? Habis gonggong lagi? Enggak gonggong terima kasih ada. Baik kaum muslimin dan muslim, bila tidak diberi dia sabar aja, enggak ada nih nuntut. Ini menurut Syekh, ini masih level biasa sayang. Wah, kalau gitu gawat ini. Apa kata anak muda tersebut? Wa kaifa hiya fikum ya Syekh? Qala al-fata indana, seorang pemuda sejati yang punya semangat juang tinggi itu menurut kami adalah mereka yang bila man iza u'tiya athar, orang yang bila diberi mereka mengutamakan orang lain. Pak, kalau sudah begini sampainya, tak akan kita lihat lagi nanti antrian zakat 25.000 sampai main injak-injak. Ya, kalau sudah sampai begini tidak akan ada lagi orang yang gara-gara suatu promosi jabatan saling menelikung. Dan ini yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua mereka pemuda. Nabi sendiri diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Masih muda enggak? Masih tak? 40 tahun. Bapak umur 40 berapa? 2 kali 40. Oh, maaf, saya kira, masya Allah, saya kira umur 40-an masih. Masih pemuda, Bapak masih pemuda, masya Allah. Tahik kaum muslimin dan Abu Bakar radhiyallahu taala umur berapa? Syekh, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, umur Abu Bakar berapa? Nah, ini gara-gara ndak peringatan Maulid Nabi, kadang-kadang ini.
Pada lupa ini. Kurangi aja 3. Karena Nabi lebih tua dari Abu Bakar 3 tahun, 37 tahun. Umar berapa? Kurangi 3. Kaum muslimin, jadi mereka adalah pemuda-muda. Bahkan ada anak muda yang paling muda ketika akan masuk Islam, dia mengambil keputusan sendiri karena ayahnya tidak mau masuk Islam, walaupun dia punya andil besar untuk pengembangan Islam. Kita tidak pungkiri kaum muslimin, ada orang non-muslim punya jasa kepada perkembangan Islam. Ada. Itu tidak kita pungkiri, jasanya akan kita catat. Abu Talib contohnya. Ya tak? Abu Talib contohnya. Ada orang Islam yang banyak dosa, suka maksiat, juga punya jasa dalam Islam. Cuman dia menempuh jalan yang menyimpang. Berapa banyak orang-orang beraliran sesat dalam Islam, tapi dia bikin masjid dengan biaya pribadi. Ada enggak? Ada? Jasa ini tetap. Cuman kalau sesat, yang sesat kemana larinya? Ayo. Kalau salah jalan Pak, awak menuju surga, salah jalan, sampai surga? Hah? Awak nak ke Masjid Raya, sudah itu salah jalan, sampai ke Masjid Raya? Kalaupun sampai lambat, nanti bolak-balik, muter-muter. Iya tak? Hah? Apalagi kalau kesasarnya dari sini sampai Lubuk Jambi. Nak pergi solat subuh Masjid Raya, Teluk Kuantan, ambil jalan ke Lubuk Jambi, masuk, sampai, enggak, ini dah sampai, rupanya Gunung Tawar ni katanya. Akhirnya tak sampai kita. Gua muslim, apalagi habis pula bensin di jalan, mati pula kendaraan. Nah, kalau gitu netap aja lah di sini katanya. Makanya sebelum jalan kita mulai harus Google Map-nya siapkan. Google Map pun kadang-kadang juga tergelincir kita. Ya, saya pakai Google Map sesat juga. Apalagi tidak sampai Google Map sama sekali. Orang berilmu bisa saja salah, apalagi tidak paham. Orang yang ngaji saja ada juga buat kesalahan, ya tak? Apalagi yang tidak ngaji sama sekali, akan lebih banyak salahnya. Makanya kalau gitu tidak usah ngaji, tetap juga jangan banyak salah kita, tambah banyak salah kita. Orang di jalur yang benar naik kendaraan, ada juga kecelakaan. Ada tuh tol Dumai sudah satu jalur semua, ada kecelakaan, ditabrak orang dari belakang kadang, atau ngantuk kita, atau terlalu cepat kecepatan. Jalan dah benar, cuma kecepatannya terlalu tinggi. Sama kita ada ngaji kadang tapi terlalu cepat. Terlalu cepat. Nah, pokoknya asal tidak seperti Nabi berarti bukan ikut Nabi. Nah, kan bahaya ini kaidah ini. Asal tidak seperti Nabi berarti tidak ikut Nabi. Nabi solat tahajudnya 2/3 malam. Tolak. Berarti ini bukan ahli sunnah. Salah lagi. Dia ada benar jalannya, cuman terlalu kencang. Jelas? Nah, ini ahli sunnah tapi berkawan pada orang-orang yang tidak ahli sunnah misalnya, berarti keluar dari ahli sunnah, terlalu kencang antum. Jelas? Nabi juga berdakwah kepada orang bukan yang di luar ahli sunnah. Orang kafir dia dakwahi, orang musyrik dia dakwahi, duduk dia dengannya, berdakwah dengannya. Jelas? Kadang-kadang terlalu kencang ya. Ya, antum nanti lihat, berfoto pula ustaz sama Pak ini katanya. Ada keluar statement. Ini salah satu kesalahan-kesalahan yang terjadi orang-orang yang sudah menempuh jalan yang benar. Saya pernah di lampu merah, Pak. Dah berhenti 3 menit. Di lampu merahnya panjang karena di utara selatan di Riyadh itu. Ya, hampir 3 menit saya berhenti. Kan berarti dah nyaman tuh. Ya. Kan sudah saya giginya sudah saya free kan, sudah handbrake pun saya sudah pasang, tiba-tiba bam dari belakang. Saya yang salah ya enggak, lampu merah kan harus berhenti, ditabrak di belakang. Makanya orang di jalan yang benar pun kadang-kadang terlibat kecelakaan. Jelas?
Jadi jangan tuntut saudara, oh antum dah ngaji tak boleh buat dosa lagi. Salah antum. Kalau dia buat dosa, tarik, ayo beri peringatan, kasihani. Ya Ustaz ya, yang bilang tak boleh ada salah sama sekali, antum keliru. Ngaji tak ada salah, keliru besar. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Waktu begitu cepat berlalu di Kuansing ini. Sudah 1/4 lewatnya. Sudah setengah jam, Pak. Kita teruskan. Belum sampai yang apa yang dituju tuh, belum terkawin yang gatal lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. La ilaha illallah. Sampai di mana tadi Syekh simpangnya? Apa? Al-Fatah indana. Ini berhadapan hadiah. Antum dari mana? Asli Jumbo Jambi ya? Berapa bensin ke sana? Naik mobil? Enggak tahu. Masa enggak tahu berapa kilo? 30 kilo berarti 30.000 cukup kan? 3 liter kan cukup? 3 liter berapa tuh Syekh? Antum pakai Pertamax ya? Pakai apa? Bersubsidi? Hah? Tak harus saya kasih hadiah dia ingatkan saya. Baik. Iyalah. Silakan. Betul, saya ambil. Nanti dia ambil orang sih. Atau saya ambil lagi nanti bahaya. Nah, ini mahasiswa saya dulu nih. Silakan. Antum kan tahu saya. Nah, dulu waktu kuliah saya bilang tak ada yang boleh lapar di lokal ini. Kalau lapar kita makan dulu. Atau tuntun makan saya mensyarah. Kan gitu dulu ya. Dah lupa tuh. Ayo ambil aja. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Al-Fatah indana. Orang yang pemuda sejati itu menurut kami, kata Syekh, adalah man iza u'tiya athar. Orang yang bila diberi, dia mendahulukan orang lain. Sekarang bukan hanya sekedar bersyukur. Kalau sudah mendahulukan orang lain, syukur itu dah lewat itu. Sudah masuk, dah otomatis. Orang yang ketika diberi ingat orang lain, mendahulukan orang lain, itu sudah pasti bersyukur kepada Allah SWT. Waman wa idza muni'a, dan apabila dia tidak diberi apapun, tidak diberi apapun, dia tetap berterima kasih. Subhanallah. Ini yang langkah hari ini tentu. Kalau kita mengutip ucapan Imam Az-Zahabi 748 ketika berbicara tentang ahli hadis, ahli sunnah, orang-orang yang berakhlak al-karimah seperti Nabi alaihi salatu wassalam, as-salafus salih. Beliau katakan, aina ahlul hadis? Aina ahlul hadis? Di mana ahlul hadis itu sekarang? La arahum illa fi kitab atau tahta turab. Saya tak melihat mereka lagi hari ini. Itu di abad ke-8, Pak. Sekarang kita di abad ke-15. Umat ini semakin ke ujung semakin manis atau semakin hambar? Semakin hambar. Macam tebu betul. Soal di pangkalnya manis kan. Jadi tak saya lihat lagi mereka yang benar-benar yang disebut dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit dan butuh. Berani Pak, tidak makan, tapi saya bertamu bapak saya makan. Tapi bapak dalam keadaan kenyang, bukan? Itu aja makanan. Sudah sejak kemarin tidak makan, sekarang ada makanan. Datang saya jadi tamu. Ya berarti matikan lampu ya pas sedang makan. Cuman di sini tidak boleh matikan lampu Pak. Ikannya banyak tulang. Dulu orang makan korma. Dia matikan lampu sehingga dia pura-pura makan bersama tamunya. Iya tak? Dan anaknya, istrinya tidak makan malam itu. Tamunya makan. Tolok. Ile tolok. Tahu tolok enggak? Sanggup? Ya. Masih pikir-pikir dulu sana. Masih pikir dulu.
Sebabnya kalau dibuat macam itu, besok pakaian kita mungkin dibungkus sama istri. Rahan dulu uang pendakwaan. Perlu lagi orang daripada kita, iya tak? Tapi enggak. Mereka semuanya dari istri, anak, cucu, semuanya. Dan bahkan lebih dari itu didikan al-futuwa. Ismail dikasih ayahnya bilang, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk." Ya anakku, saya diperintahkan Allah dalam mimpi mesti nyembelih kamu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Ya abatif an ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan, itu perintah Allah. Karena mimpinya Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyata, bukan mimpi kita. Kalau ada mimpi nanti nyembelih anak, jangan ya. Jangan, ini ada syaitan nanti, wangsit itu, bukan wahyu. Nah, tapi mimpi para nabi itu sidq, hak. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ini gak ada ininya kaum muslimin, silahkan ayah, ini perintah, saya tidak ada masalah, nanti saya akan sabar. Coba bayangkan kalau kita sempat ayah begitu, lagi loh ya. Ya, begitulah pendidikan al-futuwah, pemuda yang benar-benar dididik, yang punya sifat yang seperti yang diandalkan tadi. Maka kata Syekh Ja'far ibn Muhammad Ja'far al-Baqir, Ja'far as-Sadiq radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang diberi, bila diberi dia mendahulukan orang lain. Bila tidak diberi tetap berterima kasih. Kalau gini kata Imam Zahabi tadi, tidak saya lihat kecuali tercatat dalam kitab atau sudah di bawah tanah. Dah mati-mati orang tu, dah meninggal radhiyallahu ta'ala ajma'in. Tapi alhamdulillah satu-satu masih ada saya menemukan, tapi memang sulit dicari. Salah satunya adalah guru saya di Madinah. Orangnya subhanallah banyak sedekahnya yang tidak diketahui bahkan oleh anaknya kecuali setelah beliau meninggal. Subhanallah. Dan memang saya sudah ceritakan ke orang ini dulu, saya tidak bisa Ustaz. Beliau ngajar kami tidak pernah terlambat barang semenit pun, dan bila selesai waktu kuliah tak pernah menahan mahasiswa semenit pun. Subhanallah. Dan baik yang setuju tak setuju dengan beliau, tapi kalau kuliah dengan beliau pasti kagum dengannya. Kalau jujur hati itu tidak ada penyakit di dalamnya, sebab dia tidak memandang ini sepaham dengan saya, tidak sepaham, ini dekat dengan saya, tidak dekat, tidak. Semuanya adil. Dia bilang kalian ini sudah dewasa semua, kalau terlambat pasti ada alasan yang syar'i. Oleh sebab itu kalau kalian datang ya terlambat, masuk saja, tidak perlu permisi, tidak perlu gedor pintu, bahkan tidak perlu ucapkan salam, masuk saja. Walaupun tinggal semenit menjelang kuliah selesai, tetap saya anggap hadir. Bisa? Bisa? Hah? Awak terlambatnya mahasiswa 5 menit, kamu mau kuliah apa tidak kan ya? Kalau sudah diancam gitu, dendamnya sampai turunan ke-7 nanti itu. Saya digertak oleh bapak itu katanya. Kesannya bagus apa enggak? Padahal terlambat 5 menit. Padahal dia sering terlambat 55 menit. Dari 90 menit. Ada pula mahasiswa yang sudah pulang marah juga dia. Dia lebih sering terlambat, Pak. Tapi marahnya luar biasa. Ini pasti kesannya tak bagus. Nah, guru ini dulu ayahnya, makanya memang buah tak jatuh jauh dari pokoknya. Ayah beliau seperti yang dikisahkan oleh anak Syekh ini kepada teman saya orang Aljazair, ya, anaknya teman saya, cuma ceritanya melalui ini, kalau tadlis nih ya, kalau saya langsung ke dia tadlis, saya mudallis, saya tidak mau jadi mudallis. Jadi kaum muslimin dan muslimat, teman saya orang Aljazair, dia cerita, kami pernah dulu, ayah dan datuknya pernah dulu bertetangga dengan orang yang SMS, senang melihat orang
susah melihat orang senang. Pokoknya semua tindakannya pasti merugikan datuknya. Semuanya. Banyak tamu, ribut-ribut dia. Ini parkiran terganggu. Ya, banyak orang tengok parkir di depan masjid aja ramai, orang kadang terganggu kan. Ya, lagi dekat rumah. Pokoknya tidak ada yang baik oleh dia. Oleh sebab itu, datuknya boleh berpikir kalau gini nanti, ya takut-takut kita selama ini tidak pernah dilawan, tidak pernah dibalas. Ya berdoa sama Allah, semoga Allah memperbaiki orang ini. Tidak pernah dibalas ucapan yang pedas, ya tidak dibalas dengan yang manis, tidak pernah diganggu, tapi dia kena ganggu terus. Akhirnya sabar nih, sampai akhirnya dia bisa membuat rumah di tempat lain. Buat rumah di tempat lain. Nah, ketika jual rumah ini, pasang rumah ini dijual ya, karena butuh uang, bukan, dijual. Datang dua orang yang menawar rumah itu. Yang satu menawar 300.000 rial. Murah rumah di sana ya, hanya 300.000. Awak 320 juta ya, nah ini 300.000. Yang satu menawar 320.000. 20.000 kan lumayan tambahannya tuh Pak. 20.000 kali berapa sekarang rial saya tidak tahu. Ini 4.000 ya? Masya Allah, masih nyimpan rial Bapak rumahnya. Baik, 4.000 berarti 80 juta ya kelebihannya. 80 juta bisa beli NMAX berapa buah itu? 3 ya? Bisa 3? Bisa 3? Tidak sampai? 2? 2 Masya Allah, antum punya nampaknya. Saya tidak punya, maka tidak tahu. Masya Allah, 2 NMAX mewah, enggak? Motor mewah itu kan. Kalau ibarat mobil ini motor mewah ini. 2. Baik. Kalau kita kaum muslimin dan muslimat, kalau kita perlu enggak kita lagi minta pendapat tetangga, apalagi jahat sama kita? Perlu enggak? Menurut kita enggak. Tapi dia tetap menjalankan haknya. Sebelum rumah ini ditawarkan ke orang lain, dia tawarkan dulu ke tetangga ini. Ya. Bagaimana rumah ini mau saya jual? Apakah mau beli? Jawabannya pedas juga. akhirnya telah dibeli. Nah sekarang ada 2 orang yang membeli. Dia tidak sebut harganya. Kamu ingin bertetangga dengan siapa di antara keduanya? Menurut kamu saya jual ke siapa? Dia tidak sebut harganya. Ada 2 orang pembeli. Dia sebutkan namanya sepulan al-fulani, sepulan dan fulan begini. Kamu pilih yang mana? Karena akan jadi tetangga kamu nanti. Ya tak? Akhirnya dia pilih yang menawar 300.000. Maka dia jual. Dia jual pada yang nawar 300.000. Dia tinggalkan yang 320.000. Kalau kita mungkin hanya juga. Akhirnya dipilih yang dia tidak mau. Rasain sama kamu. Apalagi menguntungkan kan? Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang melahirkan orang seperti tadi. Sedekah tersembunyinya tak diketahui orang kecuali setelah meninggalnya. Ternyata banyak. Di antaranya adalah CS yang ada di fakultas itu, gaji mereka kecil karena memang gaji di sana berdasarkan MOU dengan pemerintahnya. Kalau pemerintahnya minta sekian ya segitu dikasih oleh orang sana. Nah, Bangladesh itu termasuk nilai penghidupannya di daerah negaranya rendah, dari kita lebih rendah lagi. Mereka MOU-nya pekerja itu antara 350 dengan 500. Di Indonesia lumayan antara 800 sampai 1.200 rial untuk pekerja laki-laki, dan perempuan antara 600 sampai 800 rial. Sebenarnya kalau bisa dinaikkan lagi MOU kita. Nah, orang tuh gajinya hanya 300 rial, 350 rial per bulan. Nah, Syekh subsidi setiap bulannya 500 rial. Lebih besar dari gajinya. Tapi dengan syarat, kata Syekh,
dengan syarat kalian tak kasih tahu siapapun sampai saya meninggal. Jadi ketika meninggal, orang-orang ini dengan lugunya bersedih, rugi, khasarah katanya. Rugi kita, kenapa rugi? Pasalnya syekh meninggal. Yang dipikirnya bukan syekh, ilmunya bukan, tapi ya karena dia dapat duit. Kalau kami rugi memang merasa rugi karena ilmunya. Bukan itu saja, masih banyak yang lain-lain lagi yang terbuka setelah beliau meninggal. Karena rata-rata beliau minta janji kepada orang yang menerima, jangan diberitahu pada orang lain. Subhanallah. Jadi kita mau harus ada juga sedekah atau amalan yang tak diketahui bahkan oleh orang terdekat kita, termasuk istri. Untuk seorang istri, Ustaz, sudah ada enggak amalan tersembunyi yang istri enggak tahu? Ini ada kadang-kadang senyum-senyum, arti dia alhamdulillah, ternyata yang saya lakukan benar kata Ustaz. Rupanya dia sudah nikah sama istri siri 2 tahun, enggak tahu istri pertama. Bukan itu. Bukan itu maksudnya, yang salah paham ya. Rupanya dia nikah, dia senyum-senyum, ternyata Ustaz nganjurkan menyembunyikan amalan dari istri. Bukan itu ya. Bukan itu nak. Tapi kalau sudah terlanjur tak apa-apa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Ibu, saya tidak anjurkan ya, jangan salah paham. Ini orang ini aja yang salah paham nih, saya tidak gitu. Nanti saya didengar sama istri saya, ternyata jangan-jangan abang juga sudah punya istri yang saya tidak ketahui. Bukan. Ya kalau dia dengar sekarang, mudah-mudahan jangan salah paham. Jadi maksudnya ada amalan-amalan yang tidak diketahui. Seperti ada yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi tidak perlu saya sebutkan sekarang karena ada munasabahnya. Ada seorang laki-laki. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tentang seorang pemuda sejati itu. Dia menikah dengan seorang perempuan, Pak. Dia orang dulu kan menikah tidak pacaran dia. Jadi hanya ta'aruf, dilihat. Yang dilihat kan biasanya muka dan telapak tangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa muka? Karena muka mujtama'ul jamal. Orang lihat cantiknya seorang wanita di mana? Hah? Tengok lututnya. Hah? Cantik wanita di lututnya? Enggak kan? Di muka. Wih, cantiknya. Apa yang dilihatnya itu? Pasti mukanya. Makanya dilihat muka. Ya ketika dia tersenyum menarik enggak? Apalagi ketika marah masih tetap menarik enggak? Bukan menarik saku apa kancing baju, tidak. Kemudian kenapa tapak tangan? Karena ini bukti al-khusubah kata Imam Nawawi rahimahullah, ini tanda suburnya badan. Kalau tangan bagus, insyaallah badannya subur. Cukup ya. Jadi ketika dia menikah, di saat dia sudah berumah tangga, dia melihat cacat pada istrinya. Ada penyakit di istrinya. Maka waktu itu dia tidak komplain, tidak. Dia mengklaim dia sudah kena penyakit mata. Kena penyakit mata. Setelah itu dia mengklaim buta pada istrinya. Sama istri boleh bohong kan? Kan boleh bohong sama istri. Bukan yang tadi, salah paham lagi. Bohong untuk menyenangkan istri boleh? Boleh kan? Kamu orang tercantik di dunia, boleh gak? Padahal bohong kan? Coba ikutkan biar tahu nanti Miss Universe pasti kalah. Tersisi sebelum masuk perlombaan itu. Bukan tercantik di dunia, tapi dia bilang kamu tercantik di dunia. Kamu istri terbaik di dunia. Tidak mungkin istri kita sama dengan Aisyah. Tidak mungkin istri kita sama dengan Khadijah. Tapi kita bilang sepanjang dunia terkembang ini baru saya tahu istri saya lah istri yang terbaik. Jelas ya? Boleh tak? Ya boleh. Makanya kaum muslimin muslimat dia bilang, dek saya rasanya ada buta. Supaya istrinya nyaman ketika aibnya tidak diketahui oleh
Sanggup enggak? Sanggup enggak? Awak dah lama nikah, tiba-tiba istri kena kudus. Sana-sana tidur kan dengan saya. Subhanallah. Singgunglah dia kaum muslimin. Istri juga begitu. Kamu kaki kok banyak bekas-bekas kudus ini. Tidak usah dibilang itu kaum muslimin. Memang sudah ada loh. Tapi ketika dibilang menyakitkan kan? Menyakitkan kan? Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti kita belum masuk golong bersifat pemuda sejati. Jelas ya? Jadi ada hal-hal yang tak perlu disebut. Dia sudah ada. Kecuali antum mau ditinggalkan pu istri itu, tidak perlu disebut. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, selama 20 tahun dia bersama istri ini tak pernah istrinya menyangka suaminya melihat aib di kulitnya. 20 tahun. Akhirnya istrinya meninggal. Kira-kira dapat ganti yang bagus gak ya? Ada cerita lain lagi disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, atau yang lainnya dalam At-Tatfil. Ada seorang laki-laki menikah tentu dengan perempuan ya Pak. Istrinya garang Pak. Tahu garang? Tak tahu. Hah? Galak. Oh, galak. Kalau galak nanti ketawa terus. Galak istri ini. Ya, kenapa? Kalau galak kenapa memang? Dia ketawa terus, bukan Pak, galak. Garang. Jadi istrinya garang. Suka membentak suami. Suami pulang kerja, jangankan dapat pijit, jangankan dapat makan, jangankan dimandikan air hangat, tapi dapat siraman rohani. Setiap pulang suami dapat siraman rohani. Subhanallah. Tapi ini pemuda luar biasa sejatinya. Jangankan suaminya, teman suaminya pun datang dari jauh, datang nak bertamu, juga dapat siraman rohani dari istri tadi. Tapi Allah balas Pak. Dengan apa? Dia kerjanya cari kayu bakar. Kan orang miskin, makanya orang miskin begitulah. Istri kadang-kadang lantiangan kalau bahasa gitu kan, lepas ayam kata orang kita juga, lop ayam, lantiangan kan. Jadi suatu hari datang temannya dari jauh, ada kata-kata, dah diceramain juga sama istrinya. Siapa kamu? Saya si Anu. Dari ngapain? Saya datang sengaja untuk menyusul sahabat saya. Ini sahabat kentalnya, mungkin sama kuliah dulu. Ya, sama-sama main dulu kecil. Cuma ini tinggal ini tinggal tempat yang lain. Ya, kemana suamimu? Entah kemana, setiap hari pergi ke sana. Terus kapan pulangnya? Saya berharap enggak pulang aja biar mati. Gitu bahasanya. Tapi dasarnya enggak, biasanya pulangnya Pak. Tunggu aja, terserah kamu tunggu sampai kapan. Gitu ya. Sampai gitu. Jadi yang kawan pun kena juga semprot. Apalagi betul pas pulang suaminya dapat siraman lagi. Tapi suami ini tak pernah membalas. Dia diam saja. Pulang dia, disilahkan tamunya masuk. Tak ada makanan, tak ada minuman yang dia siapkan. Sanggup tidak beristri kayak gini saya? Tidak ada, ngaku aja lah. Iya, dipermalukan kita di depan teman. Siapa yang sanggup tuh? Tapi ini pemuda luar biasa, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dia tidak apa-apa, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Memang hilang bisa karena biasa. Dia siapkan makanan untuk kawannya tadi, bercengkerama. Istrinya tetap ceramah. Akhirnya disiapkan makan, selesai. Udah malam hari, nginaplah temannya di situ. Orang sana, orang dulu kan kau tamu kan 3 hari. Setelah 3 hari, setiap hari yang nyiapkan makanan tamu ini tetap suami. Dan dia juga, karena tidak dapat pergi bekerja, ada tamu kan. Tidak mungkin tinggal dengan istrinya di rumah. Ini selama 3 hari, orang ini minta izin. Nah, selama 3 hari banyak yang dia lihat. Pertama, istrinya sering
ceramah pagi, kuliah subuh ada, kajian maghrib ada, kultum zuhur pun ada. Pokoknya meriahlah rumah itu. Tapi suaminya tak pernah balas. Cuman Allah berikan balasan baginya, dan itu terlihat oleh kawannya ketika dia pulang awal kemarin. Terlihat kan? Dia dibawakan kayu itu, atau dibantu membawakan kayu api itu oleh seekor singa jantan yang garang. Jinak singa di saat istrinya garang. Iya, di saat istrinya garang. Jadi dia dibantu selalu oleh singa. Setelah sampai diturunkan kayu itu, singanya pergi. Ini kan aneh kan? Nah, beberapa waktu berselang datang lagi kawan itu. Tidak jerah juga. Memang sahabat memang. Biar dapat ceramah lagi ya. Datang lagi seperti itu. Datang. Cuman yang sekarang berubah. Dia kan tidak lihat. Orang dulu kan tidak lihat istri orang. Maka kita tidak boleh lihat istri kita sama orang. Nanti cinan kawan sama. Berapa banyak selingkuh teman akrab dengan istri temannya. Banyak gara-gara apa? Karena kita tengokkan istri kita sama orang. Yang nama laki-laki suka pada yang nampak lawak nak makan, nampak lado nak sudah kan? Jadi suka pada yang cantik-cantik. Ya tak? Nah, baiklah kaum muslimin. Ketika datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah sepulang. Ya benar. Pulang kemana? Dia pergi kerja. Bapak siapa? Saya Syanu teman. Oh, silakan tunggu aja Pak. Dia tidak lama lagi insya Allah pulang. Semoga Allah selamatkan. Dah beda pula. Dah beda suara, dah beda. Kalau tahu biarlah mati di jalan gitu. Ya. Saya tidak harap lagi dia pulang. Ini dah beda. Hanya setelah suaminya pulang, sekarang pulang tanpa singa lagi. Dia sendiri yang panggul kayunya. Subhanallah, sampai di rumah terdengar. Ya, bisik-bisik kedengaran suara mesra antara suami istri ini. Alhamdulillah bang, abang selamat. Alhamdulillah, abang mau makan apa? Jangan tanya, makanya ada istilahnya kalau suami pulang jangan tanya dari mana. Tanya abang mau apa? Ini enggak, abang kemana aja katanya. Habis itu mana duitnya? Baru suami capek. Kalau capek itu perlu pijit, perlu. Kalau mandi air hangat, kalau perlu dimandikan, dicungak. Tidak tahu dicungak di sini ya. Dimandikan. Habis itu siapkan makanan, ya. Bahkan makanan zahir dan ini yang cerita dewasanya, zahir dan batin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Begitulah pelayanan sekarang. Setelah 3 hari dan makanan dah siap oleh istri ini. Ini kan perubahan drastis dari 2 tahun yang lalu. 100 sekali. Akhirnya temannya ini, mohon maaf kawan, saya ingin bertanya, tapi jangan tersinggung dah. 2 tahun yang lalu saya datang, waktu itu istrimu tidak seperti ini, dan kamu kayaknya ditemani dengan singa. Sekarang pemandangan sangat berbeda. Apa jawaban orang ini? Ya akhirnya dia bilang, istri saya yang dulu sudah meninggal. Jadi ketika istri saya cerewet, istri saya garang, singa jadi jinak. Singa jadi jinak. Ternyata naluri singa itu ada juga rupanya. Kasihan sama dia jinak. Datang dia bantu saya. Awal saya takut, ternyata dia datang membantu saya. Dan hampir tiap hari membantu saya. Tapi setelah dia meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, saya diberi istri yang sekarang. Nah, istri sekarang jinak, singa kembali garang. Singa kembali garang. Saya nak tanya Ustaz Yono, antum pilih istri yang garang atau singa yang garang? Hah? Istri yang jinak atau singa yang jinak? Kalau saya terus terang pilih istri yang jinak, biarlah singa yang garang. Kalau singa garang bisa dikurung, istri yang garang tidak bisa dikurung, kita kena kurung juga dengan dia, sama juga. Iya tak? Tapi ini tanda bagaimana laki-laki ini bisa menahan diri dengan akhlakul karimahnya. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, waktu sudah sejam. Jadi 2 jam? Tidak usah.
ya. Enggak usah. Jadi intinya laki sejati itu adalah, ini kata kuncinya. Kalau di bahasa syariatnya, di ahli itu yang berpunya akhlakul karimah. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dulu orang Arab itu punya sifat mendahulukan kawan, sudah ada, disempurnakan lagi dalam Islam. Cuman sayang mereka karena berebut kepentingan, akhirnya sifat ini mulai sirna. Mereka punya sifat jujur, selalu berkata benar sekalipun kepada lawan, karena mereka memberani. Orang Arab dulu, Pak, semboyan hidupnya bukan the time is money, waktu itu uang. Kalau kita waktu itu uang, akhirnya kita jadi orang beruang. Kalau beruang kerjanya ngambil punya orang, iya tak? Coba beruang, minta permisi dia, makan buah kita, permisi? Enggak, makanya jangan jadi beruang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, subhanallah, saya jadi lupa apa yang semua katakan tadi. Tanya lagi itu. Apa tadi? Orang Arab tuh suka benar. Semua yang hidupnya maksud saya. Jadi mereka itu berani karena jujur. Makanya pepatah kita berani karena benar. Sekalipun ke lawan. Ada orang, seorang penyair, kalau saya tidak salah namanya Nabi Zubyani. Ini pembunuhan pertama terjadi di bulan haram di kalangan orang jahiliyah. Tak pernah sebelahnya dan setelahnya, karena mereka sangat menghormati bulan-bulan haram. Rajab kan termasuk bulan haram. Kenapa? Karena suatu hari anaknya bernama Sa'ad pergi musafir, dibunuh oleh seseorang dari Bani Amr. Nah, ketika anak ini dibunuh, pedangnya diambil oleh sang pembunuh ini. Di saat bulan haram, orang kan otomatis gencatan senjata. Antum lihat pembunuh anakmu, tak akan kau bunuh waktu itu. Engkau lihat pembunuh ayahmu, tak akan kau bunuh di situ, di tanah haram. Makanya mereka banyak ke Mekah pada bulan-bulan itu. Ya, Syekh? Semoga Allah cepatkan kita bisa ke Mekah lagi, Pak. Ya, supaya cepat kembali anak kita ini ke Madinah. Kasihan belajar daring, berdering-dering. Ya, kalau daring itu tidak bagus. Tapi apa boleh buat? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika di pasar Uqaf atau Zilbajas, dia lihat, dia kenal pedang anaknya. Nah, ini bukti bahwa mereka tidak mau dusta. Ya, dilihatnya, ini pedang kamu atau pedang siapa? Dia bilang, ini pedang si Sa'ad. Kamu yang bunuh Sa'ad. Ya benar, saya yang bunuh. Dan ini pedangnya. Nah, mendengar itu tidak tahan ayahnya ini. Dia ambilnya pedang, dibunuh orang. Lupa dia itu di bulan haram. Intinya, walaupun dia kalau kita kan enggak saya dan sebagainya, mengelak-ngelak kan, dan bukti pun tidak sedih, tidak ada keputusan hukum, tetap mengatakan enggak saya. Allah musta'an. Kalau orang-orang tidak ada cerita. Makanya mereka punya sifat berani dan jujur. Orang Arab itu tidak pandai berdusta kecuali setelah ketemu sama orang kita. Iya, serius, Pak. Maksudnya orang ajam, bukan kita Indonesia, enggak. Dulu orang Arab itu pantang berdusta. Apalagi setelah Islam. Memang tidak boleh berdusta. Tapi ketika ada kepentingan orang-orang Madinah kan berinteraksi sama orang Yahudi. Diajarlah kaum munafikin itu berdusta oleh orang Yahudi. Jelas tuh? Jadi dapat sifat dusta orang Yahudi, orang munafikin dari orang Yahudi. Nah, sekarang banyak umat Islam, putra-putri kita belajar pada orang Yahudi, baik secara langsung ke barat maupun melalui kitab-kitab mereka. Akhirnya belajar jadi orang munafik. Namanya
Muhammad misalnya, bin Abdullah, ya, bin Abu Bakar, tetapi hatinya Abu Jahal bin Allah musta'an. Di mana dapatnya? Dari orang Yahudi. Jadi memang dari dulu Yahudi itu perusak. Jelas. Jadi baru berani mereka berdusta setelah terkontaminasi dengan akhlak orang ajam. Makanya dulu orang Arab itu bilang ketika ada yang berdusta, hadza laisa min khuluqil Arab. Ini tidak masuk akhlak orang Arab. Hadza min khuluqil ajam. Ini akhlaknya orang ajam. Begitu mereka dulu. Mereka pemberani. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di antara sifat pemuda sejati itu adalah berani menanggung resiko, bahkan berani mengorbankan jiwa, dan tentu saja kalau berani mengorbankan jiwa apalagi harta. Dan biasanya laki-laki sejati seperti yang dikatakan oleh Ja'far Muhammad itu, dia pasti memberi laluan pada orang lain. Kalau laluan orang yang ditutupnya, kesempatan orang yang dijatuhkannya, ini sudah hilang, lenyap dari kadar sifat pemuda sejati. Makanya bagaimana mengembalikan ini kembali? Bagaimana mengembalikannya? Tentu saja dengan beriman dan berilmu, karena iman akan mendatangkan hidayah, ilmu akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu majelis ilmu harus selalu akrab dengan kita, dan kita harus selalu bersamanya. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan kesempatan ini bagi kita, kesempatan untuk senantiasa menimba ilmu, supaya kita mendapatkan iman dan keyakinan yang melahirkan amal yang saleh, sehingga kita akhirnya punya akhlak pemuda sejati seperti ini. Dah paham kan? Dah paham, kita sudahi sampai di sini. Ya dah lama juga, lebih sejam. Kultum itu kan kuliah 7 menit. Tapi kita coba jadi kultum itu kuliah sesuai selera antum atau menurut apa kehendak antum. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Ya, walaupun sebenarnya saya ingin tambah lagi. Sebenarnya baru sepertiga dari apa yang mau saya sampaikan dalam masalah ini. Cuman takut nanti kalau diborong tidak cukup apanya. Waktu kita, Allah musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan iman dan Islam, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di masjid raya ini dalam ketaatan kepadanya, mudah-mudahan kita diberikan di surga sama-sama kenikmatan melihat wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada tanya jawab, Pak. Ini kan sifatnya kultum. Fatwa nanti minta ke ustaz-ustaz di sini. Kan ada pertanyaannya. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.